Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya apa? Oke, apa kepanjangannya? PKS itu berarti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tapi itu dulu. Sekarang judulnya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Jadi tidak hanya seksual, ya, masuk semua kekerasan. Oke, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Prima Vandayani, biasa dipanggil Vanda. Kalau pertemuan terdahulu, saya selaku Kaprodi Bisnis Digital. Tapi untuk pertemuan saat ini saya adalah Ketua Satgas atau Satuan Tugas PPKPT, ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Oke, next. Oke, apa itu kekerasan? Ya, kebaca enggak? Baca ya. Yaitu setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan dan nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ya, jadi kita cek dulu apa pengertian dari masing-masing kata PPKPT. Next. Ada perbedaan antara istilah pencegahan dan penanganan, ya. Yang intinya adalah pencegahan itu upaya kita sebelum kekerasan itu terjadi, ya. Kalau penanganan berarti upaya kita untuk menangani kekerasan itu sudah terjadi, ya. Itu beda pencegahan dan penanganan. Upaya saya mensosialisasikan PPKPT itu artinya upaya pencegahan, ya. Next. Kemudian cakupan dari PKKPT itu adalah dalam kegiatan Tridharma yang terjadi di dalam atau di luar PT. PT itu perguruan tinggi, ya. Oke. Kemudian melibatkan lebih dari satu PT atau dalam lokasi lain, Tridharma intinya ada 3 kegiatan. Kakak, maaf, slide ini nggak kelihatan di layar. Kenapa? Slide PPT-nya nggak kelihatan di layar, Kak. Belum muncul di layar. Kayaknya nggak kelihatan di layar. Untuk di PSDKU ya? Oh iya. Sekarang gimana? Sudah kelihatan, Kak. Terima kasih. Oke. Tadi apa ya? Oh, Tridharma. Tridharma intinya adalah 3 kegiatan, ya. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Oke. 3 kegiatan ini bisa dilakukan di dalam atau di luar kampus. Misalkan pendidikan misalkan untuk di dalam kampus, ya. Pendidikan seperti perkuliahan di dalam kelas. Penelitian itu di dalam kampus berupa bimbingan dengan dosen. Begitu juga pengabdian pada masyarakat juga ada bimbingan dengan dosen di kampus. Tapi kalau untuk di luar kampus, pendidikan juga bisa. Karena mungkin nanti ada perkuliahan harus mengunjungi suatu perusahaan. Kemudian penelitian dilakukan di suatu perusahaan.
pengabdian di desa, itu kan berarti di luar kampus. Ya. Nah, intinya adalah PPKPT cakupannya hanya dalam Tridharma. Kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan Tridharma. Jika kekerasan terjadi di luar kegiatan Tridharma, itu bukan wewenang kami Satgas PPKPT. Ya, misalkan kalian terlibat dalam suatu perkumpulan atau geng motor, kemudian ada kekerasan di situ, kalian melihat kekerasan atau kalian mengalami kekerasan, itu bukan wewenang kami Satgas PPKPT. Atau kalian mengalami atau melihat kekerasan dalam keluarga, itu juga bukan. Tapi kalian bisa melapor kepada kami, akan kami fasilitasi penyelesaiannya dengan melibatkan pihak yang berwenang. Mungkin ada dengan kepolisian atau badan lainnya. Ya. Next. Ini sasaran PPKPT. Sasaran PPKPT itu ada warga kampus. Warga kampus terdiri dari mahasiswa dan ormawanya, kemudian tendik, kemudian dosen, kemudian manajemen kampus atau karyawan kampus, dan mitra kampus. Sasaran dari PPKPT ini bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku. Contohnya misalkan dosen dengan mahasiswa. Dosen melakukan kekerasan terhadap mahasiswa ataupun mahasiswa melakukan kekerasan terhadap dosen. Atau kekerasan di antara mahasiswa. Atau mahasiswa mendapat kekerasan di saat KKN oleh perangkat desa, itu juga bisa. Atau di saat magang nantinya, gitu. Ya, sasaran ini bisa menjadi objek pelaku atau korban. Next. Oke, ini maksud dari PPKPT. Intinya adalah melindungi sasaran PPKPT. Ingat, yang menjadi sasaran PPKPT tadi warga kampus, manajemen kampus, dan mitra. Ya, nah, maksud PPKPT adalah melindungi mereka yang menjadi sasaran PPKPT. Oke. Kemudian mencegah sasaran PPKPT melakukan kekerasan. Kemudian menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan. Oke, next. Ini adalah tujuan dari PPKPT. Tujuannya agar si sasaran PPKPT tadi mampu mencegah, karena kan sudah pada tahu berarti sudah mampu dong ya mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian sasaran PPKPT mampu melaporkan kekerasan yang dia alami atau yang dia ketahui. Jadi tidak hanya diam, ketika mengalami kekerasan silakan lapor. Atau melihat kekerasan juga silakan lapor. Jadi jangan diam. Berikutnya, sasaran PPKPT mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan. Sudah tahu alurnya kemana harus melapor. Oke. Kemudian terakhir sasaran PPKPT yaitu yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan. Oke, next. Nah ini, tadi yang dibilang tadi PPKS itu berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Judulnya PPKS. Sekarang Permendikbudristek nomor 55 tahun 2025 judulnya PPKPT.
PT. Ya. Next. Nah, ini alasan dulu lahirnya PPKS dikarenakan 26,94% kekerasan itu adalah kekerasan seksual. Ya, yang dialami terbanyaknya adalah perempuan usia 18 sampai 24 tahun. Ya. Ini tidak menutup kemungkinan korban ada yang laki-laki ya. Jadi kekerasan seksual tidak hanya dialami para perempuan tapi juga ada laki-laki. Kemudian berdasarkan tempat kejadian kekerasan seksual, 3 teratas itu adalah jalanan umum, transportasi umum, dan juga disayangkan adalah sekolah dan kampus. Oke. Nah, karena sekolah dan kampus, makanya Kemendikbudristek itu mengeluarkan Permen nomor 30 tahun 2021 untuk mencegah kekerasan seksual khususnya di kampus. Gitu. Oke. Namun seiring waktu, laporan yang masuk ke Kemendikbudristek, kekerasan di perguruan tinggi tidak hanya kekerasan seksual. Meskipun secara persentase masih tinggi, 49,7% masih kekerasan seksual. Tapi di luar itu ada kekerasan lainnya yaitu perundungan dan intoleransi. Karena hal inilah yang mendasari munculnya Permendikbudristek tadi yang nomor 55 tahun 2025. Paham? Oke. Next. Nah, inilah jenis-jenis kekerasan dalam Permendikbudristek Dikti nomor 55 tahun 2025. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan terakhir kebijakan yang mengandung kekerasan. Oke. Semua ini bisa terjadi dengan cara secara fisik, non-fisik, verbal dan non-verbal, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk kekerasan nomor 3 sampai 6 itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Artinya apa? Ketimpangan relasi kuasa itu maksudnya adalah ketika seseorang punya sumber daya lebih ya untuk dapat mengendalikan orang lain. Sumber daya lebih itu apa saja? Bisa dia karena perekonomiannya lebih tinggi atau status sosialnya, mungkin dia anak pejabat, atau karena wewenangnya, dia ya mungkin karena contohnya dia dosen. Kemudian atau karena kondisi fisiknya, badannya gede misalkan. Atau dari segi pendidikan atau pengetahuannya, punya pendidikan lebih tinggi atau punya pengetahuan lebih besar. Hal-hal itu dia miliki sehingga dia memiliki power untuk mengendalikan orang lain. Itulah yang disebut dengan ketimpangan relasi kuasa. Ya, ketika dia punya power lebih yang dia gunakan untuk mengendalikan orang lain. Oke. Kita cek masing-masing kekerasan. Next. Ini kekerasan fisik. Ya. Itu adalah setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa alat bantu. Ya. Bentuk dari kekerasan fisik seperti tawuran,
penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk keuntungan ekonomi bagi si pelaku, pembunuhan, dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik. Oke. Dari bentuk-bentuk kekerasan fisik sudah kebayang? Tawuran seperti apa sudah tahu? Oke, penganiayaan, pembunuhan, oke, nggak perlu dibahas. Masuk, next, kekerasan kedua. Kekerasan kedua, kekerasan psikis. Ini kekerasan non fisik, ya, yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan atau membuat perasaan tidak nyaman, tapi non fisik, ya. Bentuk-bentuknya pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan, dan atau perbuatan lain yang masuk kategori kekerasan psikis. Oke, ini sudah bisa dibayangkan pengucilan seperti apa, ya, penolakan, pengabaian, dan penghinaan. Next. Kekerasan yang ketiga adalah perundungan. Nah, bedanya ini sama ya. Perundungan itu adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tapi fisiknya khusus yang penganiayaan. Pembunuhan gak masuk, tawuran gak masuk. Yang masuk hanya penganiayaan. Kemudian semua bentuk kekerasan psikis yang tadi ada mengejek, intimidasi, teror, semuanya itu masuk ke dalam kategori perundungan apabila dilakukan secara berulang. Ya, apabila dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Ya, ingat yang tadi ya, relasi kuasa apabila seseorang memiliki power untuk mengendalikan orang lain. Oke, power itu bisa karena dia kelebihan ekonomi, karena status sosialnya, karena wewenangnya, karena kondisi fisiknya, karena pengetahuan dan pendidikannya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk perundungan tadi. Sama dengan kekerasan psikis dan satu kekerasan fisik, yaitu penganiayaan. Hanya saja ini dilakukan secara berulang. Oke. Cuma sedikit ditekankan, jangan samakan mana yang perundungan dengan yang bercanda. Ya, kadang kita biasa ya ngejek, saling ngejek gitu. Asalkan si korban tidak merasa direndahkan, tidak merasa dihina, tidak tersinggung, tidak menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada si korban, itu tidak masuk perundungan. Jadi dia oke, dia terima ini bercanda, oke. Jadi itu nggak masuk perundungan, ya. Tapi kalau sudah si korban merasa direndahkan, dihina, atau merasa tidak nyaman atau tersinggung, itu bisa masuk ke ranah perundungan. Tapi ingat juga kadang ada orang yang suka baperan ya, jadi sedikit diajak langsung, saya dirundung, gitu. Ya, oke. Next. Nah, ini yang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi
seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Nah, untuk yang kekerasan seksual kita akan bahas, izin nanti saya di pembahasan kekerasan seksual akan ada kata-kata atau istilah terkesan vulgar. Aman? Udah pada dewasa kan ya? Ya, mahasiswa udah harus dewasa ya. Next. Ini bentuk-bentuk kekerasan seksual. Perkosaan bukan satu-satunya kekerasan seksual, ya. Ini menurut Komnas Perempuan, ada 15 bentuk. Kita akan bahas satu persatu tapi berdasarkan dari Permendikbudristek nomor 55 tahun 2025 ada 21 bentuk kekerasan seksual. Next. Saya akan bacakan satu-satu. Bentuk kekerasan seksual. 1. Menyampaikan ujaran yang melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan identitas gender. Kalau saya ngucapin kamu pendek atau kamu gemuk, itu masuknya kekerasan seksual atau perundungan? Perundungan, ya. Jadi kalau kekerasan seksual fokusnya pada organ seksualitas. Contohnya mengejek bagian payudara, bagian cewek, atau bokong, pantat, ya. Nah, itu termasuk kekerasan seksual. Ya. Kemudian identitas gender. Ujaran mengenai misalkan cowok dibilang tulang lunak, banci, lekong atau apapun lah istilahnya atau gay. Nah, itu termasuk kekerasan seksual. Ya. Nomor 2. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Kebayang ya? Gak usah disimulasiin ya. Ketiga, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual. Misalkan cowok-cowok lagi ngumpul, cewek lewat, kalian bersiul, itu udah masuk kekerasan seksual. Masuk, ya. Catcalling, ya istilahnya, ya. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual atau tidaknya, atau tidak nyaman. Ini maksudnya menatap penuh pandangan mesum. Itu termasuk kekerasan seksual. Ya. Kelima, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual meskipun sudah dilarang korban. Jadi kalian ada yang suka share-share gambar atau video pornografi, itu termasuk kekerasan seksual. Ya. Saya suka kirim-kirim. Sok saya periksa handphonenya. Oke, next. Yang keenam, mengambil, merekam, mengedarkan foto, rekaman audio atau visual yang bernuansa seksual. Ya. Mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Nah, ini untuk 678 ya. Ini tidak hanya antar lawan jenis ya. Sesama jenis juga bisa. Misalkan biasanya cewek-cewek nih, biasakan suka ngumpul tuh satu kamar ya. Kemudian ganti baju ya bebas aja gitu ya. Ya, nah perhatiin, jangan sampai ada teman kalian yang merekam. Ya, kemudian oke lah merekam tapi tanpa untuk diedarkan boleh. Tapi kalau sudah mengedarkan, artinya dia sudah masuk kekerasan seksual.
Walaupun kalian cuma teman sejenis ya, perempuan sama perempuan gitu. Begitu juga laki-laki dengan laki-laki di ruang ganti, terus kemudian saling foto atau saling video gitu. Kemudian kalian sebar, nah itu masuk kekerasan seksual. Oke. Kemudian mengintip atau dengan sengaja melihat korban pada ruang yang bersifat pribadi. Yang suka ngintip di toilet itu ya, tolong. 10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui. Ini cukup rawan bagi kalian yang pacaran. Ya. Yang lagi bucin-bucinnya ya. Dirayu, dijanjikan, akhirnya melakukan hubungan seksual. Oke. Dan apabila hubungan seksual dilakukan suka sama suka, itu tidak masuk kekerasan seksual. Ya. Oke. Apalagi kalau hubungan seksualnya direkam, tapi itu dilakukan suka sama suka, itu tidak masuk kekerasan seksual. Tapi ingat, masih pacaran ya. Ada suatu masanya kalian putus, kemudian sakit hati, kemudian mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut. Dan itu akan masuk ke ranah hukum, pidana, dan juga kekerasan seksual. Oke. Nah, ya biar terjadi gimana? Bukan jangan direkam ya. Tetap hubungan tapi jangan direkam, bukan itu solusinya. Solusinya jangan berhubungan seksual sebelum menikah. Aman? Oke. Next. 11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini biasanya mungkin kalau ada oknum dosen ngasih hukuman karena Anda tidak melakukan tugas atau ingin mendapatkan nilai tinggi dengan cara harus melayani dosen tersebut. Nah, oke. Atau kemudian yang kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan tubuhnya kepada tubuh korban. Ya. Berikutnya, membuka pakaian korban. 14. Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual. 15. Mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual. Ini contohnya kalau ada ospek misalkan ospek kampus atau ospek di dalam ormawa, di mana di situ ada untuk direkrut menjadi anggota harus melewati suatu kegiatan dan kegiatan itu mengandung kekerasan seksual, itu masuk ranah kekerasan seksual. Ya. Jadi misalkan untuk menjadi anggota ormawa harus melayani ketua ormawanya dulu misalkan. Enggak, di sini mah enggak ada, teman. Oke, berikutnya melakukan percobaan perkosaan tetapi penetrasi tidak terjadi. Penetrasi tahu? Tahu? Masa sih? Benar, sumpah. Penetrasi. Masa pada nggak tahu? Belajar biologi kan di SMA? IPS. Penetrasi itu adalah memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Itu namanya penetrasi. Ya. Tapi sekarang ya, itu zaman dulu mungkin penetrasi hanya antar pria dan wanita. Sekarang laki-laki dengan laki-laki juga bisa. Ya. Tapi masuknya lewat
dubur. Bukan pada tempatnya, ya. Oke. Ya. Jangan dibayangkan. Oke. Ya yang kayak enggak aneh ya. Pernah aktor apa yang lagi heboh di medsos, aktor Cina ya. Yang siapa namanya? Ya Yong gitulah ya. Yang dibunuh padahal dia dibunuh ya. Tapi sebelumnya dia disodomi bukan? Ya, gitu. Itu laki-laki antara laki-laki, gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual dialami oleh laki-laki. Ya, tidak hanya perempuan. Next. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda selain alat kelamin. Berarti bukan alat kelaminnya yang dimasukkan, tapi benda lain. Pernah mengikuti berita demo kemarin? Ada Ahmad Saroni apa yang ditemukan? Ya. Oke, itu salah satu bentuk alat lain selain alat kelamin. Oke? Ya. Oke, next, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Jadi ada yang korban yang sudah jadinya hamil disuruh untuk aborsi. Kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk hamil. Kemudian membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Nah, kalian yang menyaksikan terjadinya kekerasan seksual, kemudian mendiamkan, itu sudah termasuk kekerasan seksual. Ya. Dan terakhir adalah bentuk perbuatan kekerasan seksual lainnya. Oke, next. Nah, ini khusus untuk bentuk kekerasan seperti tadi, pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio bernuansa seksual kepada korban, kemudian mengambil, merekam, mengedarkan, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban, menyebarkan informasi terkait tubuh atau informasi pribadi korban, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuh, membuka pakaian korban. Ini semua kalau korbannya menyetujui tidak akan masuk kepada kekerasan seksual. Ya, kalau korbannya menyetujui. Kemudian ada pembahasan persetujuan korban tidak akan sah apabila pertama, si korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam. Misalkan dosen mengancam mahasiswi misalkan, untuk melakukan hubungan seksual. Karena diancam, akhirnya si mahasiswinya bilang, ya setuju. Nah, persetujuan si mahasiswi ini tidak sah, karena dia dalam kondisi diancam. Oke, itu maksudnya ya. Kemudian ketika persetujuan tidak sah apabila ketika mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan atau narkoba. Jadi mungkin si korban dicekokin dulu minuman sehingga mabok dan tidak sadar sehingga dia mendapat kekerasan seksual. Atau lagi mabok ditanyai mau berhubungan, oke, iya. Nah, iyahnya itu tidak sah karena dia di bawah pengaruh alkohol. Atau persetujuan tidak sah apabila si korban mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya atau tertidur. Kemudian si korban memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan. Kemudian si korban mengalami kelumpuhan
atau hambatan motorik sementara dan atau si korban mengalami kondisi terguncang. Jadi kalau si korban dalam kondisi ini menyatakan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, persetujuannya tidak sah. Oke, next. Ini bentuk kekerasan yang keempat ya. 4 apa 5? Tadi apa? Fisik, psikis, perundungan, seksual. Oke, 5. Diskriminasi dan intoleransi ya. Ini adalah bentuk kekerasan yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan berdasarkan suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Jadi kalau yang ini maksudnya tidak menerima perbedaan, ya, itu maksudnya diskriminasi atau intoleransi. Oke. Kemudian terakhir ini adalah kebijakan yang mengandung kekerasan, ya, baik secara tertulis atau tidak tertulis. Oke. Di dalam surat keputusan, surat edaran, ya, atau himbauan atau instruksi. Ya, next. Ada istilah rape culture, ya. Ini adalah budaya menormalisasikan suatu kekerasan dan malah menyalahkan si korban. Misalkan, kamu sih pakai bajunya seksi, ya wajar disiulin. Nah itu nggak boleh, ya. Apakah orang yang seksi wajar mendapatkan kekerasan seksual? Enggak kan, ya. Malah tidak sedikit korban yang menjadi kekerasan seksual adalah wanita yang berkerudung. Ya, jadi itu tidak menjamin suatu perempuan pakai pakaian seksi atau berkerudung atau pakaian seksi harus mendapatkan wajar mendapatkan kekerasan seksual, enggak. Ya, jangan menormalisasi suatu sehingga korban tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, ya. Diciutkan nyalinya sehingga dia mempertanyakan apakah dirinya berharga. Oke. Ya, next. Nah, ini yang saksi bagi yang melihat mengetahui adanya kekerasan seksual pada umumnya tidak melakukan apapun. Bukan karena tidak empati ya, tapi karena memang tidak tahu harus berbuat apa. Ya, ada 5 cara, 5D. Pertama, dialihkan. Jadi misalkan kalian melihat nih, yang cowok lagi mau ada niat buruk kekerasan kepada si cewek. Ya udah kalian alihkan dengan cara kalian dekati, nanya jam berapa atau alamat di mana, pokoknya cari obrolan aja. Sok kenal, sok dekat aja juga nggak apa-apa. Gitu. Ya, SKSD. Gitu. Yang penting teralihkan. Oke. Kemudian dilaporkan. Kalau kejadiannya di kegiatan Tridharma Politeknik LP3I dilaporkan kemana? Apa? Dilaporkan kemana? Apa namanya? Ke Satgas PPKPT. Ya. Kemudian jika kalian tidak tahu harus apa lagi, yaitu dokumentasikan. Dokumentasikan untuk kalian laporkan. Kemudian kalau kalian punya kemampuan, keberanian, tegur langsung. Kemudian ditenangkan, khususnya bagi si korban. Gitu. Oke, next. Ini mekanisme penanganan
kekerasan, khususnya di Politeknik LP3I. Ada 5 langkah. Kami Satgas PPKPT itu bekerja setelah menerima laporan. Laporan bisa dari korban, bisa dari saksi. Oke. Kemudian kami validasi data informasinya, kemudian pemeriksaan, kemudian penyusunan kesimpulan dan rekomendasi apakah ini benar pelaku. Kalau iya, sanksinya ada 3 macam, ringan, sedang, dan berat. Kemudian pemulihan bagi si korban dan pencegahan keberulangan. Gitu. Ya. Bisa kontak kami di email dulu namanya PPKS, jadi emailnya PPKS ya, ppks@plb.ac.id atau WA langsung ke saya. Oke. Terus next, kode etik kami akan menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terlibat, baik itu si korban, si saksi. Ya. Ingat, bagi yang melapor sebagai saksi, dokumentasinya disertakan sebagai bukti. Ya, jadi bukan jangan katanya, ya, tapi berikan kami bukti, ya. Kemudian menjamin keamanan korban, saksi, dan atau pelapor, dan menjaga independensi dan kredibilitas Satgas. Next. Ini apa? Di atasnya apa? Ya, yang penting intinya adalah yang penting ini adalah pengetahuan bagi kalian, ya. Jangan bungkam, ya. Kemudian tidak pernah ada istilah orang asing, ya. Ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga dan saling bela, karena kita semua berharga. Oke. Oh iya, ini Miss Teti Sumarni juga sebagai tim Satgas di Politeknik LP3I. Oke. Sekian materi saya. Oke. Dibuka sesi pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Ya. Siapa dulu? Oke. Ada mic-nya. Oh iya, nggak apa-apa, di situ aja. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu, saya dari kampus Politeknik LP3I. Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya kan tadi Ibu bilang kalau kekerasan itu bukan hanya kepada lawan jenis, tapi juga sesama jenis. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami kekerasan seksual sesama jenis dan menjadikan seseorang itu menjadi seseorang yang LGBT? Itu menurut Ibu bagaimana? Terima kasih, Ibu. Kemudian menjadi LGBT. Oh, tampung dulu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Berdiri aja, Bu. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Salwa Fadilah dari Prodi Administrasi Bisnis. Pertanyaannya, kan kita kalau misalkan tidak mengizinkan seseorang menyentuh badan kita, itu bisa disebut pelecehan. Tapi kalau kita mengizinkan itu bisa disebut atau tidak? Kalau kita gak apa-apa nih dipegang tangan, tapi kita mengizinkan, kalau tidak diizinkan makan itu pelecehan termasuknya. Kalau diizinkan itu pelecehan atau enggak? Kan tadi udah dibilang. Oke. Selagi si korban mengizinkan, itu nggak masuk kekerasan seksual. Apalagi maksudnya ini hanya menyentuh tangan. Yang berhubungan seksual aja, kalau dia suka sama suka itu nggak masuk kekerasan seksual. Ya, itu jadi ya. Bagaimana kita meningkatkan komitmen dalam melindungi kampus agar terhindar dari kekerasan seksual? Apa? Ada lagi pertanyaan? Untuk yang PSDKU juga boleh ya? PSDKU kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan. Ibu dari Tasikmalaya, mohon izin ada yang mau bertanya. Yang tadi. Ibu dari Yang kampus tadi Tasikmalaya, mohon izin ada yang mau bertanya. Yang pertanyaan pertama ya? Ya, oke. Pertama tadi dia mendapatkan kekerasan seksual sesama jenis di waktu dulunya. Kemudian sekarang menjadi LGBT. Okay. I answer that question. Oke. Ya, saya coba jawab ya. Jadi jangankan kalau kita mendapatkan kekerasan seksual. Kekerasan dalam jenis apapun, misalnya di kekerasan di rumah. Kita sering dimarahi orang tua, nanti lama-lama kita akan meniru kan? Ya. Jadi yang asalnya jadi korban, kita akan berubah kalau kita tidak berusaha dengan sepenuh hati dan berusaha untuk memutus rantai, maka dari korban akan berubah menjadi pelaku ya. Apapun itu jenisnya kekerasannya, mau seksual ataupun fisik ya, dari siapapun, apakah sejenis ataupun tidak, dari pelaku, dari korban, maka dia akan menjadi pelaku. Untuk mencegah seperti ini kepada yang misalnya mungkin ya pernah mengalami kekerasan seksual, kita ya yang pertama tentunya harus mencari pertolongan secara medis dan juga pertolongan secara psikologis ya. Kita harus bisa mencari channel yang benar ya untuk mencegah dari korban itu menjadi pelaku. Tentunya dengan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh si pelaku ya. Yang berhubungan dengan diri pribadinya saja dulu, menyembuhkan luka ya, menyembuhkan luka dan juga kekecewaan, kemarahan itu diberikan channel yang benar dengan mencari support system. Support systemnya dari keluarga tentunya ya. Kemudian dari mungkin jika punya teman dekat, dengan teman dekat yang dipercaya. Kemudian kalau misalnya memiliki channel untuk mencari pertolongan secara psikologis ke psikiater ya atau psikolog gitu ya, itu yang paling tepat untuk memutus rantai dan merasa bahwa itu menjadi pembenaran untuk juga melakukan hal yang sama pada orang lain. Itu jika Anda yang mengalaminya sendiri ya, kekerasan bentuk apapun. Harus ada tekad di dalam diri kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan mencegah supaya kita tidak mengubah diri kita dari korban menjadi pelaku. Memang tidak mudah, tapi memang kita jangan sampai istilahnya digigit vampir, kita jadi vampir gitu ya. Nah gimana caranya supaya nggak jadi vampir gitu ya, gitu maksudnya. Kemudian tentunya kalau kita melihat ada orang yang seperti itu, ya kita harus bantu. Jadilah support system yang baik. Jika Anda temannya
Jadilah support system yang baik minimal dengan mendengarkan, mencarikan channel yang baik untuk menyembuhkan lukanya dan juga memberikan ruang untuk dia supaya dia bisa menyembuhkan yang menjadi tekanannya, kemudian dicarikan juga support system yang lain, keluarganya, dan secara psikologis disembuhkan. Ya, pasti butuh waktu itu, tapi kita harus yakin bahwa itu tadi, kita mau jadi vampir atau enggak gitu ya, kita mau teman kita jadi vampir atau tidak setelah digigit vampir misalnya, ya gitu aja intinya ya. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi input yang baik untuk Anda ya. Jadi jangan sampai dari korban berubah jadi pelaku ya, nanti akan berantai terus kalau begitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu Bu Panda. Ibu, mohon izin dari kampus Tasikmalaya ada yang mau bertanya. Oke, baiklah. Curhat ya. Oke. Untuk komitmen dengan adanya dulu PPKS ya, sekarang jadi PKPT. Dengan LP3I mendirikan ya ini PPKPT ini itu adalah salah satu komitmen dari kampus untuk menjaga rasa aman, menumbuhkan rasa aman pada mahasiswa dan ya sivitas akademika ya, tidak harus selalu mahasiswa tapi juga dosen dan warga kampus yang lain dari kemungkinan adanya hal-hal yang tadi diungkapkan oleh Ibu Panda ya. Itu salah satu komitmen dari pemerintah dan juga kami mendukung tentunya ya. Kami mendukung hal tersebut sehingga si PPKPT, maaf karena sudah terbiasa dengan PPKS ya. PPKPT ini adalah salah satu komitmen dari kami untuk bisa menjaga dan juga membangun rasa aman untuk warga kampus Politeknik LP3I di Bandung maupun di PSDKU. Itu salah satunya ya. Tentunya membutuhkan kerjasama kita semua ya. Semua sivitas akademika Politeknik LP3I dimanapun berada, dicermati, dipahami dan juga diamalkan jika misalnya hal-hal yang tadi diungkapkan, dijelaskan oleh Ibu Panda itu Anda alami, mudah-mudahan tidak, ataupun Anda saksikan ya, atau misalnya Anda kebetulan ketiban ya bad luck gitu ya menjadi saksi, jangan diam. Nah itu adalah salah satu cara untuk bekerja sama dengan kampus supaya keamanan di kampus yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan dan juga penanganan kekerasan seksual ataupun non seksual itu bisa dilaksanakan ya. Itu adalah salah satu komitmen. Mungkin itu. Pertanyaan ketiga tadi apa? Udah itu. Tidak ada lagi pertanyaan lain? Pak dari PSDKU Cirebon. PSDKU ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Tasik. Dari Tasik, silahkan dari Tasik. Dari Tasik izin bertanya Ibu. Ya, sambil menunggu tadi ya menyambung pertanyaan nomor 2, komitmen kami sudah jelas dan juga sudah dilaksanakan. Jadi sudah dilaksanakan dan sudah sudah beberapa kali mengatasi, walaupun tidak parah ya, tetapi itu kan karena adanya PKKPT ini, maka mahasiswa dan sivitas akademika jadi lebih aware, lebih sadar tentang hal-hal yang bisa dikategorikan atau tergolong pada kekerasan dan juga mencegah supaya dirinya saling menjaga dengan yang lain supaya tidak terjadi. Ya, pertanyaannya ada? Dari Tasik izin bertanya Ibu. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ima Salma Azahra dari Prodi Manajemen Pemasaran. Ibu izin bertanya, bagaimana bila pelakunya ini kan tadi ada ketimpangan sosial, ada ketimpangan relasi kuasa. Nah, bagaimana jika si pelaku ini kuasanya lebih tinggi dan seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang yang lebih berkuasa itu pasti lebih mudah menang dalam segalanya. Misal kita sebagai korban yang orang biasa aja udah melapor, tapi si yang pelakunya yang lebih berkuasa juga dia gak mau kalah gitu. Jadi dia lebih lebih ingin memenangkan diri. Jadi kita sebagai korban tetap kalah. Dan bagaimana untuk menyembuhkan si pelaku agar tidak melakukan kekerasan seksual atau hal negatif lainnya. Cara penyembuhannya itu seperti apa? Terima kasih, Bu. Ya, yang namanya ketimpangan relasi dan pelaku memang umumnya pasti dia yang power lebih tinggi, ya. Nah, untuk di contoh kasus ya, kita sudah menangani 2 kasus. Itu kasus pertama itu antar mahasiswa, ya. Antar mahasiswa pacaran, putus, yang salah satu ingin mengancam, menyebarkan video mereka saat mereka berdua. Nah, itu sudah masuk. Kami selalu memvalidasi informasi terlebih dahulu, memanggil si pihak pelapor, kemudian tersangka, kemudian memanggil keluarganya, orang tuanya masing-masing. Kami memediasi penyelesaiannya, apa keinginan si korban. Kalau usulan penyelesaian dari kami, si korban belum merasa puas, misalkan penyelesaiannya oke secara kekeluargaan, karena video tersebut belum disebarkan, hanya mengancam. Jadi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau si korban merasa tidak puas dengan keputusan dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan, akan kami lanjut ke ranah pidana. Gitu. Kalau sudah masuk ke ranah pidana, tersangka itu masuknya korban berat keluar dari kampus. Ya, dikeluarkan dari kampus. Kemudian kalian kemarin kasusnya cukup dengan penyelesaian secara keluarga dan ada perjanjian kepada si pelaku tidak akan menyebarkan video tersebut meskipun dia sudah lulus dari kampus ini. Jadi perjanjiannya seumur hidup. Kalau sampai video itu tersebar dan dia sudah lulus, dia akan dipanggil secara pidana oleh pihak yang berwenang. Akan kami lanjut ke pihak kepolisian. Itu salah satu cara kami memberi rasa aman kepada. Kemudian secara psikologis kami memantau si korban, apa yang dibutuhkan, penanganan psikiaternya, psikologisnya, ya, secara psikologisnya kami melakukan pemulihan kepada si korban, gitu, ya. Dan si pelaku kami terus pantau. Dan kami tetap menjaga informasi identitas dari kedua belah pihak. Ya. Kemudian juga ada kasus dosen dengan mahasiswa. Dosennya sudah dipecat. Tapi tidak sampai jauh ya, hanya chat yang merayu, ya, chat dengan ujaran mesum gitu ya. Dan si mahasiswa tidak nyaman. Mahasiswanya
lapor dengan mengumpulkan bukti semua. Bukti kami memanggil masing-masing dengan waktu yang terpisah antara dosen dan mahasiswa. Dan keputusannya si dosen kami pecat. Oke. Jadi kami punya otoritas, walaupun itu dosen, walaupun itu manajemen kampus, kami punya independensi tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait Tridharma dalam pelaksanaan Tridharma. Jadi mau setinggi apapun status sosialnya tidak akan mempengaruhi kredibilitas kami. Oke. Itu tadi ya pertanyaannya. Ada lagi? Ibu, dari PSDKU Cirebon ada yang ingin bertanya? Mungkin sambil ditutup aja ya, karena waktunya sudah habis ya. Oke, kami sudah diperingatkan oleh, oh ada yang mau bertanya. Jika ada yang mau bertanya nanti boleh secara offline ya, boleh via email atau gimana. Ini ada satu lagi yang mau bertanya. Sudah habis ya. Email atau WhatsApp boleh, nanti bisa lebih leluasa lah ya. Oke. Mungkin untuk penutup ada dua hal yang ingin disampaikan dari kami. Satu, kalian terlahir bebas dan merdeka. Kalian dipinjamkan oleh Tuhan badan kalian dan pikiran kalian, ya. Tidak ada seorang pun termasuk kalian sendiri yang berhak menyakiti diri kalian ataupun pikiran kalian, ya. Semua sama diciptakan oleh Tuhan. Ya, apapun agama kalian, suku kalian, warna kalian, mau hijau, merah, kuning, putih, hitam, burik, apapun ya. Pokoknya semua sama. Tidak ada yang berhak menyakiti diri kalian termasuk kalian sendiri. Oke? Dipinjamkan, jaga baik-baik. Kedua, saya mewakili ibu, mami, mama, mom, siapa lagi? Ambu, mak, siapa lagi? Umi ya. Umi dan lain-lain kalian sebutnya apa? Yang selalu memeluk kalian dekapannya dan juga dalam doanya mengirimkan kalian ke sini untuk belajar, untuk meraih cita-cita. Jadi yang selain itu gak penting, ya. Apalagi yang bisa membuat kalian terdistraksi, terganggu dari cita-cita kalian, dari tanggung jawab kalian terhadap umi, mama, emak, dan ibu, ambu, dan seterusnya itu, ya. Jangan hianati, jangan kecewakan ibu kalian. Oke? Doa mereka itu buat kalian sangat besar. Kalian diurus dari kecil sampai sekarang, diberikan pendidikan yang tinggi untuk cita-cita kalian nanti setelah lulus, setelah mendapatkan gelar, setelah mencari kesempatan yang baik untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Jangan terdistraksi oleh yang namanya cinta, cinta ataupun apapun itu ya. Oke, hal-hal yang seperti itu jangan dianggap menjadi sesuatu yang bisa menjadi gangguan buat kalian mencapai masa depan kalian. Oke, ya. Janji sama ibu kalian ya. Saya mewakili dia nih ya. Oke. Ya, oke, janji? Ya, oke. Pacar nomor berapa dibanding ibu? Pilih pacar, pilih ibu. Ibu ya, ibu tidak terganti, pacar mah bisa angkat deui ya. Oke. Begitu saja dari kami, semoga apa yang sudah dijelaskan bisa menjadi wawasan, bisa menambah awareness, kesadaran kalian untuk saling menjaga, jaga diri, jaga teman, jaga semua yang ada di lingkungan kalian. Yang paling penting tujuan kalian adalah untuk belajar, cari ilmu ya. Iqra, udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.